Sekali lagi, reksadana itu adalah bisa dikatakan produk yang tidak bisa kita generalisir, ya. Jadi sekali lagi kita harus bisa mematchkan atau menyamakan apa yang diharapkan oleh investor dengan apa yang kita miliki. Jadi kita tidak bisa memaksakan dengan mengatakan bahwa ini adalah reksadana yang paling cocok untuk misalnya investor, tetapi kita harus melihat situasi dan kondisi dari investor yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita punya range reksadana yang cukup lengkap dan kita bisa memberikan advice, memberikan saran, serta memberikan keleluasaan kepada para investor untuk memilih reksadana di mana dia merasa nyaman. Nah, itu adalah pendekatan yang kami pakai. Artinya ini akan berbeda untuk setiap investor. Bisa dikatakan seperti itu. Kita pendekatannya mungkin lebih tailor made. Baik, tapi untuk produk baru sebagai alternatif investasi, apakah ini juga tengah diracik di Ciptadana? Kalau kita sebelum saya bicara alternatif investasi, kita samakan dulu persepsi. Yang Anda maksud alternatif investasi itu adalah dana investasi real estate dan RDPT, kira-kira seperti itu? Mungkin kira-kira DIRE atau ETF seperti itu, Pak? Oke, kalau misalnya kita bicara DIRE, nah kalau kita bicara tentang dana investasi real estate, kita sekarang sedang pelajari, ya kita sedang mempersiapkan peluncurannya itu akan kita lihat sesuai dengan kondisi pasar. Dalam artian kita tidak ingin mengeluarkan produk hanya untuk mengeluarkan produk. Jadi itu pendekatan yang kita pakai. Nah, dari sisi ETF sendiri kita akan lihat lebih lanjut. Karena apa? Karena kalau kita bicara ETF, ya, ETF itu sebagian besar basisnya itu adalah indeks saham. Ya. Kita masih kaji secara mendalam bagaimana istilahnya prospek saham khususnya dalam masa pemulihan ini. Ya. Jadi itu sih kalau kita bicara tentang exchange traded fund. Ya, itu adalah opportunity yang menarik, tetapi sekali lagi karena pendekatan yang kita pakai itu adalah kita tidak hanya meluncurkan produk untuk sekedar meluncurkan produk, maka untuk tahun ini kita akan lebih berhati-hati dalam proses peluncuran produk. Tahun ini akan lebih berhati-hati. Kalau DIRE-nya sendiri mungkin boleh dirinci lagi akan di sektor apa, Pak? Kita masih pelajari. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya deh. Tunggu tanggal mainnya ya. Tantangannya apa sih Pak untuk mengeluarkan pilihan sektor dalam DIRE tersebut? Tantangan yang paling besar itu adalah kalau kita bicara DIRE, komponen yang paling menarik dari DIRE itu adalah arus kas yang dihasilkan oleh DIRE tadi. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat arus kas tersebut di present value kan, kemudian istilahnya sama dengan istilahnya dalam tanda kutip itu adalah akuisisi daripada aset yang menjadi underlying dari DIRE tadi. Nah, kalau kita lihat kondisinya saat ini bisa dikatakan aset yang menjadi underlying dari DIRE tadi, ya harga jualnya atau harga belinya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan present value dari arus kas yang diperoleh dari aset tersebut. Jadi itu adalah kendala yang kami hadapi kalau kita ingin meluncurkan dana investasi real estate. Kita harus Baik, mencari aset yang harganya istilahnya make sense lah, kira-kira seperti itu.